Halo guys, kembali lagi dengan gue Kro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo on Yoji sebelumnya atau per 12. Jadi yang belum nonton para sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Party Seika sudah sampai di pegunungan yang disebut sebagai Dark Ore. Cuma setelah melakukan pencarian selama 2 hari, mereka masih juga belum menemukan keberadaan monster Hydra. Nah, jika sampai 2 hari lagi mereka masih belum juga menemukan dan mengalahkannya, maka terpaksa mereka harus kembali ke kota Kells. Karena sudah hampir 1 bulan mereka mengambil misi papan tanpa henti dan sudah waktunya untuk bertemu dengan Herman atau melakukan pembayaran. Nah, sebelumnya kan tanpa sengaja Seika melihat Rurumu yang sedang mandi di danau dan bahkan Seika sempat melihat tubuh mulus Rurumu yang sangat indah. Lalu setelah basa-basi, mereka akhirnya malah ngomongin banyak hal dan bahkan ada banyak hal penting yang Rurumu ceritakan pada Seika. Yang sebenarnya hal itu sangat rahasia dan tidak semestinya diceritakan pada manusia. Cuma mungkin saat itu Rurumu memang sudah mulai yakin kalau Seika adalah anak yang dia cari dan juga punya harapan besar padanya. Jadi di sini mari kita lanjutin pembicaraan mereka berdua, guys. Sebelumnya kan Seika udah mulai menjawab pertanyaan Rurumu dengan jujur dan ternyata sebagian besar jawaban Seika itu sama sekali nggak cocok dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rurumu. Sampai akhirnya Rurumu kelihatan cukup sedih dan seperti kehilangan harapannya lagi. Seika yang melihat itu sempat berpikir kalau pastinya Rurumu sudah melakukan perjalanan yang sangat lama untuk mencari Melosa dan anaknya. Dan tak perjuangan sekeras apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Di sini Seika juga sempat bertanya hubungan seperti apa yang dimiliki Rurumu dan Melosa. Rurumu menjawab, kami tidak punya hubungan darah, cuma dia sudah seperti saudara perempuanku. Setelah itu Rurumu balik bertanya apakah Seika percaya jika perjalanan yang dilakukan Rurumu selama ini juga bertujuan untuk menyelamatkan dunia itu. Nah, di sini Rurumu berniat menceritakan semuanya kenapa dengan menemukan anak Melosa itu sama aja menyelamatkan dunia. Jadi usia Melosa dan Rurumu itu nggak beda jauh dan mereka tumbuh bersama sebagai iblis dari suku Demon God. Nah, mereka berdua juga merupakan gadis kuil atau wanita suci yang punya kemampuan untuk meramal masa depan atau oracle sama seperti Fiona dan ibunya. Cuma ya bukan berarti mereka punya hubungan dengan Fiona atau berasal dari kuil yang sama. Jadi ternyata setiap ras itu punya wanita yang dia anggap sebagai gadis kuil mereka sendiri, guys. Ya, kalau manusia itu ibunya Fiona, sedangkan di suku Demon God itu ada Rurumu. Dan masih banyak suku iblis lainnya yang punya oracle-nya masing-masing. Karena ras iblis itu kan jenisnya ada banyak dan bukan hanya suku Demon God saja. Melainkan masih ada jenis Beastman, Ogre, Kurcaci, Elf, dan sebagainya. Total ada 9 jenis iblis yang masing-masing dari mereka kemungkinan punya oracle-nya sendiri. Walaupun sebagian dari 9 jenis iblis itu sudah mulai menyebar sampai ke wilayah manusia dan memang ada yang sengaja memisahkan diri dari wilayah iblis. Setelah perang terakhir antara pahlawan melawan sang raja iblis. Makanya di animenya kita sempat melihat ada ras elf yang hidup di wilayah manusia dan bahkan kepala Sukalahaja merupakan jenis kurcaci yang juga masih ras iblis. Oke, kembali ke masa lalu Melosa dan Rurumu saat masih tinggal di wilayah iblis. Walaupun mereka berdua umurnya nggak terlalu jauh, namun seringkali Melosa itu mengajari Rurumu dalam banyak hal. Dan tentunya mereka juga selalu mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan ramalan dan juga pahlawan dan raja iblis. Soalnya kan salah satu tugas mereka memang meramal untuk bisa melihat kapan dan siapa raja iblis dan pahlawan di masa ini. Nah, pada suatu hari mereka menemukan satu petualang yang saat itu memasuki wilayah iblis. Cuma saat itu petualang yang mereka temukan dalam kondisi yang terluka cukup parah setelah dia menyelamatkan teman-temannya yang akhirnya membuat dia harus terjatuh dari tebing dan memasuki wilayah iblis. Tentunya Melosa dan Rurumu memutuskan untuk menolongnya dan merawatnya sampai sembuh. Lalu sering berjalannya waktu, hubungan Melosa dan sang petualang itu semakin lama semakin dekat dan bahkan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Soalnya petualang itu memang sangat baik dan Melosa sangat menyukai sifat baiknya itu. Mungkin karena sifat baiknya itu juga dia bisa diterima dengan baik di suku Demon God. Pria petualang itulah yang bernama Gilberto atau ayah kandung Seika yang juga merupakan adik dari ayah angkatnya Seika. Nah, setelah mereka menikah, akhirnya Melosa mulai mengandung anaknya dan mereka tinggalnya juga masih di wilayah iblis walaupun bukan lagi di kuil.
Cuma tepat sebelum kelahiran Seika, Romo itu mendapatkan ramalan masa depannya mengenai kelahiran sang pahlawan dan juga Raja Iblis. Begitu juga dengan para oracle yang lain juga mendapatkan penglihatan masa depan yang sama. Ya walaupun masa depan yang mereka lihat itu nggak benar-benar detail dan masih aja cukup samar-samar. Hanya Romo yang benar-benar tahu kalau yang akan menjadi Raja Iblis di masa ini itu anaknya Melosa. Soalnya kan walaupun samar-samar, Romo itu sangat paham kalau rumah dan orang tua yang melahirkan Raja Iblis itu adalah Melosa. Tentunya Romo yang saat itu mungkin masih polos langsung melaporkannya pada kepala suku mereka kalau sang Raja Iblis akan terlahir di suku Demon God. Tak lama setelah itu, para suku iblis lainnya juga mulai berkumpul untuk membahas hal itu. Dalam pertemuan itu kan mereka mulai membahas rencana dan tindakan apa yang akan mereka ambil untuk Raja Iblis ke depannya. Nah, tentunya tidak mungkin mereka semua punya tujuan yang sama. Ada yang memang menginginkan kedamaian dan gak mau terjadinya perang besar. Ada yang memang menginginkan perang dan ingin mengalahkan pihak manusia. Dan ada juga yang pengen memanfaatkan Raja Iblis demi tujuan mereka sendiri. Cuma sebagian besar dari mereka meyakini kalau perang besar pasti akan terjadi. Dan tentunya Raja Iblis juga punya keinginan untuk mengalahkan manusia. Soalnya dari semenjak dulu memang sudah selalu seperti itu. Ketika Raja Iblis dan pahlawan lahir ke dunia, maka perang besar tidak akan mungkin terhindarkan. Makanya untuk menghadapi semua itu, Raja Iblis berencana menjadikan Raja Iblis sebagai pemimpin yang kuat atau sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka punya rencana untuk mendidik dan melatih Raja Iblis dari kecil dan menempatkannya di benteng suci mereka atau wilayah yang sangat aman. Bahkan nantinya orang tua Raja Iblis itu sendiri nggak boleh ikut campur dalam hal apapun dan untuk bisa bertemu dengannya aja mungkin sangat susah. Ya intinya mereka pengen sepenuhnya menjadikan Raja Iblis sebagai raja yang diinginkan oleh mereka. Makanya Romo yang tahu hal itu langsung memberitahu Melosa secara diam-diam. Lalu begitu mendengarnya, Melosa dan Gilbert langsung memutuskan untuk membawa kabur anak mereka sampai keluar wilayah iblis dan bersembunyi di wilayah manusia. Cuma kan dalam pelarian itu Gilbert harus terbunuh dan Melosa yang berhasil melarikan diri akhirnya menyerahkan Seika pada ayah angkat yang sudah membesarkannya selama ini. Romo tahu kalau Gilbert terbunuh dalam pelarian itu. Cuma kan dia nggak tahu kalau Melosa menyerahkan Seika pada kakaknya Gilbert atau ayah angkat Seika. Dia masih berpikir kalau Melosa masih bersembunyi di wilayah manusia sambil membesarkan anaknya. Makanya tak lama setelah pelarian itu, dia mulai melakukan perjalanannya untuk menemukan mereka berdua. Tepatnya selama 15 tahun Romo sudah menjelajahi wilayah manusia dan berusaha untuk mencari keberadaan mereka. Namun sampai saat ini masih belum juga bisa menemukannya. Oh ya, di sini juga belum dijelaskan kemana perginya Melosa setelah menyerahkan Seika dan apakah dia masih hidup atau tidak. Nah, bayi yang ada di ramalan masa depan Romo atau yang menjadi Raja Iblis itu sangat mirip dengan Seika. Dia punya tubuh yang sama dengan manusia dan punya mata dan rambut hitam. Makanya Romo sempat yakin dan masih berharap kalau Seika itu adalah anaknya Melosa. Sedangkan kalau untuk sang pahlawan yang Romo lihat dalam gambaran masa depannya itu katanya punya rambut merah dan dia seorang wanita. Ya tentunya sangat mirip dengan Amyu dan bahkan di sini Seika juga bertanya apakah sang pahlawan itu punya ciri-ciri yang mirip dengan Amyu. Romo pun mengiyakannya, cuma dia juga yakin kalau Amyu bukanlah sang pahlawan. Soalnya bagi Romo Amyu itu sangat lemah dan tidak mungkin sang pahlawan sampai selemah itu. Sekalipun sang pahlawan belum mencapai puncak kekuatannya, harusnya dia sudah mampu untuk mengalahkan monster naga sendirian. Sedangkan Amyu mengalahkan Evil Train aja masih perlu usaha yang cukup keras. Ya tentu Seika sangat tahu alasan kenapa Amyu yang merupakan sang pahlawan malah jadi selemah itu. Soalnya Seika selalu melindunginya dari bahaya yang seharusnya menjadikan Amyu semakin kuat dan semakin membangkitkan kekuatannya. Cuma ya tentu Seika nggak mengatakan semua itu pada Romo. Walaupun kalau mengatakannya Romo juga sama sekali nggak punya niat untuk membunuh sang pahlawan. Soalnya tujuan Romo mencegah perang yaitu dengan jalur kedamaian dan juga menjalin hubungan baik dengan pihak manusia. Nah, setelah Melosa dan anaknya menghilang entah kemana, saat ini sebagian besar Raja Iblis tahunya kalau Raja Iblis kecil mereka diculik oleh seseorang dan masih belum bisa ditemukan. Soalnya para tetua tidak mungkin mengumumkan kalau Raja Iblis telah meninggalkan mereka dan kabur ke wilayah manusia. Karena itu sama aja mempermalukan ras mereka sendiri. Cuma walaupun begitu, mereka tetap yakin kalau perang besar pasti akan terjadi dan tentunya mereka juga harus mempersiapkan kekuatan untuk nantinya melawan pihak manusia.
Makanya sebelum terlambat Dororo berusaha keras untuk menemukan Raja Iblis dan membawanya pulang ke wilayah iblis. Jadi nantinya Dororo berniat mengajak Raja Iblis untuk melakukan pertemuan dengan para kepala suku. Lalu membujuk mereka untuk melakukan negosiasi dan berdamai dengan pihak manusia. Soalnya tidak mungkin Dororo sendiri mampu melakukan itu dan dia sangat membutuhkan Raja Iblis untuk bisa mencapai semua itu. Ya walaupun dalam hal ini sosok sang pahlawan juga sangat dibutuhkan sebagai perwakilan dari umat manusia. Soalnya jika di masa ini perang antara manusia melawan iblis sampai terjadi, maka sudah pasti akan menjadi perang terbesar sepanjang sejarah. Karena dari segi kekuatan tempur keduanya jelas jauh lebih besar dari masa-masa sebelumnya dan bahkan Dororo gak bisa membayangkan kehancuran seperti apa yang akan terjadi nantinya. Makanya perjalanan Dororo untuk menemukan anak Melosa itu sama aja dengan perjalanan untuk menyelamatkan dunia. Setelah mendengar semua itu di sini Seika bertanya, kenapa kau menceritakan semua itu pada aku? Bukankah sama aja mengungkapkan rahasia Dororo pada pihak manusia? Soalnya kan bisa aja Seika menjual semua informasi itu pada pihak kekaisaran dan itu akan semakin menyulitkan Dororo sendiri. Cuma di sini Dororo mengatakan dirinya yakin Seika tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu dan dia juga sangat paham kalau sebenarnya Seika adalah orang yang sangat baik. Cuma terkadang dia menahan diri supaya nggak kelihatan baiknya. Dan satu hal lagi yang paling penting karena Seika itu sangat kuat. Jadi nggak akan jadi masalah bagi Seika kalaupun dia dilibatkan dalam masalah yang berkaitan dengan dunia itu. Di sini Dororo juga sesekali masih bertanya, bukankah kau lumayan mirip dengan Raja Iblis? Soalnya jelas Seika sangat kuat dan kemampuan yang dia gunakan juga tidak sama dengan kemampuan yang biasa digunakan oleh manusia. Karena menurut legendanya Raja Iblis itu punya kekuatan yang luar biasa besar dan dia juga bisa menggunakan segala jenis sihir tanpa kesulitan. Dia juga punya kemampuan untuk meleburkan besi dan masih banyak kehebatan lain yang diceritakan dalam legenda. Cuma ya seperti biasa saat ditanya seperti itu, Seika akan mulai merendah. Dororo juga sempat bertanya jika Seika dalam posisi Raja Iblis, apa yang akan kau lakukan untuk mencegah perang besar? Seika menjawab, jelas aku akan berusaha untuk mengalahkan sang pahlawan. Soalnya kalaupun perang besar memang sudah ditakdirkan dan nggak mungkin bisa dihindari, setidaknya kan dengan kekalahan sang pahlawan, maka kekuatan tempur di antara keduanya akan menjadi seimbang. Karena saat ini Raja Iblis itu nggak punya kekuatan terbesar mereka, yaitu Raja Iblis mereka sendiri. Sedangkan pihak manusia masih punya sang pahlawan yang menjadi harapan terbesar mereka. Ya walaupun faktanya Ambiyu nggak sekuat itu, cuma kan di sini Seika sengaja memberikan jawaban yang paling logis saja. Oh iya, mengenai Noshiro yang ikut dalam perjalanan untuk menemukan anak Melosa, sebenarnya Dororo itu nggak pernah mengajaknya dan Noshiro sendiri yang memutuskan untuk membantu dan mengikuti Dororo. Soalnya pada saat Noshiro masih kecil, dia sangat mengagumi Dororo dan Melosa dan mungkin sampai saat ini juga masih seperti itu. Jadi sebenarnya Noshiro itu jauh lebih muda dari Dororo. Seika yang mendengar itu sempat terkejut dan sama sekali nggak menyangka kalau Dororo jauh lebih tua dari Noshiro. Soalnya kan dari penampilannya mereka masih kelihatan seumuran dan memang seperti itulah ras iblis punya umur yang sangat panjang. Nah, setelah membicarakan banyak hal dengan Dororo, di sini Seika menegaskan tidak akan ikut campur dengan tujuan Dororo dalam menemukan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia itu. Cuma setidaknya Seika akan membantu Dororo sampai berhasil membawa pulang teman-teman senegaranya yang dijual sebagai budak oleh Herman. Bahkan jika nantinya Seika tanpa sengaja mendengar kabar atau bertemu dengan Melosa, maka Seika akan berusaha untuk menceritakan perjalanan Dororo padanya. Bagi Dororo itu saja sudah sangat membantunya dan di sini sekali lagi dia mengucapkan banyak terima kasih pada Seika. Setelah itu Dororo yang sudah menggunakan pakaiannya mulai kembali ke tempat yang lainnya untuk istirahat. Sedangkan Seika yang masih di sini seperti biasa ada beberapa hal yang dia bicarakan dengan Yuki. Karena Yuki baru mau keluar setelah Dororo pergi. Walaupun ya Seika dan Yuki juga butuh waktu untuk mencerna semua informasi yang sebelumnya diberikan oleh Dororo. Cuma intinya yang masih menjadi pertanyaan terbesar Seika itu di mana Raja Iblis saat ini dan apa yang dia lakukan. Kalau memang dia punya kekuatan sebesar itu, kenapa selama ini nggak pernah muncul ke permukaan? Apakah dia sudah di tangan kekaisaran dan sengaja disembunyikan oleh mereka? Ya apapun itu yang pasti Seika akan mulai waspada dengan keberadaannya. Lalu di hari berikutnya akhirnya Shikigami Seika berhasil menemukan keberadaan monster Hydra. Ternyata selama ini dia tinggal di gua besar yang terletak di bawah tebing, makanya sangat susah untuk menemukannya.
Party Seika jadi berpikir kalau para penambang dan para warga yang mengirimkan misi ini mungkin agak sedikit berlebihan. Soalnya buktinya Hydra kebanyakan cuma diam dan tinggal di gua dan malahan cukup jarang untuk muncul dan menyerang para warga. Walaupun ya tetap aja dia monster yang sangat kuat dan juga sangat berbahaya. Sebelum Party Seika melakukan penyerangannya, di sini Amyu menjelaskan lebih dulu mengenai kemampuan Hydra yang sudah diketahui oleh pihak Guild. Jadi monster Hydra kan punya banyak kepala dan biasanya itu ada 3 kalau untuk ukuran normalnya. Cuma semakin banyak kepalanya, maka dia semakin kuat dan bahkan di sini Hydra yang akan mereka hadapi itu udah punya 5 kepala. Nah, kepala mereka itu bisa menyemburkan racun yang sangat kuat untuk membunuh lawannya dan tentunya juga punya kekuatan fisik yang sangat besar. Kalau biasanya Hydra itu bisa menyemburkan nafas vulkanik yang sangat bau seperti belerang. Cuma Hydra yang akan dihadapi Party Seika ini bahkan bisa menyemburkan nafas beracun yang jauh lebih mematikan. Yaitu berupa gas berwarna putih yang bisa langsung membunuh makhluk lainnya dan bahkan sampai bisa menghilangkan semua warna yang terkena gas itu. Mungkin karena hal itu juga Hydra yang bakal dihadapi Party Seika ini punya tubuh yang berwarna putih bersih. Setelah melakukan persiapan, saat itu Party Seika mulai maju untuk memancing Hydra keluar dan juga mulai menyerangnya. Jadi total kan ada 5 kepala yang masing-masing seperti punya kehendak sendiri dan 1 ekor yang juga dia gunakan sebagai senjata untuk menyerang. Walaupun yang biasa mengeluarkan nafas beracun itu kepala yang paling tengah. Jadi Party Seika yang total ada 6 orang membagi tugasnya masing-masing dan saat itu mereka saling bekerja sama untuk menghadapi 5 kepala dan 1 ekor Hydra sekaligus. Ya seperti biasa Noshiro yang maju paling depan dan menggunakan kekuatan fisik besarnya untuk menjatuhkan kepala Hydra satu persatu. Lalu Amyu dan Mabel yang juga di bagian depan untuk mengurus kepala Hydra yang lain. Sedangkan Iva, Rumu, dan Seika yang selalu mensupport mereka dari belakang. Bahkan saat itu Amyu sampai menggunakan beberapa sihir tingkat tingginya yang tentunya butuh mantra dan kekuatan yang cukup besar. Dan baru kali itu Seika melihat Amyu menggunakannya. Soalnya kan cara bertarung Amyu itu seringkali mengandalkan senjata sambil dibarengi dengan sihir tingkat rendah atau menengah yang gak membutuhkan mantra terlalu ribet. Makanya Seika sampai gak menyadari kalau ternyata Amyu juga mampu menggunakan sihir tingkat tinggi. Nah, setelah menerima serangan beberapa kali, Hydra yang marah akhirnya menyemburkan nafas beracunnya dan saat itu menyebar dengan sangat cepat. Bahkan Party Seika sampai gak punya kesempatan untuk menghindar dan saat itu mereka terkena serangannya langsung. Tidak butuh waktu lama, satu persatu dari mereka mulai tumbang dan bahkan semua dari mereka sempat mati terkena serangan itu. Tentunya Seika nggak mengira kalau nafas beracun Hydra akan mematikan itu. Tapi untungnya Seika udah menyiapkan beberapa Hitogata yang langsung otomatis menggantikan tubuh mereka dan juga menghidupkannya kembali. Jadi kayak biasanya kalau Seika mati atau tubuhnya hancur, maka otomatis akan hidup kembali menggunakan Hitogata yang lain. Nah, ternyata teknik itu juga bisa dia gunakan pada orang lain. Walaupun ya mungkin Seika juga butuh rambut atau bagian tubuh mereka yang lain untuk mengaktifkan teknik itu. Dan tentunya mereka berlima nggak ada yang sadar kalau mereka sempat mati dan langsung dihidupkan kembali. Setelah merasakan langsung serangan mematikan Hydra, Seika langsung menggunakan elemen airnya dan menciptakan hujan buatan untuk meredam gas beracun yang dikeluarkan oleh Hydra. Jadi nafas beracunnya nggak akan terlalu menyebar dan lama-kelamaan akan hilang sendiri. Tak lama kemudian begitu anggota yang lain mulai sadar, mereka langsung melanjutkan serangan dan tentunya lebih hati-hati dari sebelumnya. Ada banyak serangan kuat yang saat itu mereka keluarkan sampai akhirnya mereka berhasil memotong kepala Hydra satu persatu. Hingga yang terakhir kepala yang paling tengah atau yang paling kuat. Dan saat itu Seika sendiri yang menghancurkannya menggunakan ledakan kuat dan sekaligus membunuhnya menggunakan Suyuyu Zokuto no Jutsu. Atau teknik yang memanfaatkan kandungan biji morfin dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi gak hanya membuatnya berhalusinasi saja, tapi juga perlahan membunuh sang monster Hydra itu. Ya sebenarnya pertarungan mereka itu cukup lama dan ada beberapa teknik yang sempat digunakan oleh Seika. Seperti misalnya teknik untuk menciptakan hujan, lalu teknik untuk menciptakan petir, dan sebagainya. Dan akhirnya dengan perjuangan dan kerjasama yang sangat baik, mereka berhasil mengalahkan monster Hydra yang dikenal sangat kuat. Dan seperti biasa, Seika hanya mengimbangi mereka aja, atau membiarkan mereka berusaha semaksimal mungkin. Tentunya setelah itu mereka akan beristirahat lebih dulu, baru kembali ke guild untuk mengambil hadiahnya. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys.
Yo, ada Sabria dari Falzi, bahas LN Instant That Mean. Gue cuma baca novelnya dikit aja cuy, dan belum ada tertarik buat bahas. Mungkin nanti kalau ada animenya baru kita bahas. Thank you, Val. Ya, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.